Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmat di Catatan Arsitek. Kali ini kita backgroundnya agak beda nih. Saya lagi ada di proyek pembangunan kos-kosan di area Serpong. Saat ini kami lagi pilih-pilih untuk smart lock. Jadi rencananya di setiap kamar ini akan ada smart lock yang digunakan oleh penghuni dan ada smart lock di pintu utama. Sekarang kami udah kedatangan supplier dari smart lock dengan merek Seven. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan merek ini atau beberapa lagi yang masih belum. Sekarang kita kenalan dengan Mbak Sylvia dari Seven ini. Ini yang untuk pintu utama kita pakai seri apa nih? Kita jelasin dulu yang utama ya. Boleh. Yang seri yang ini VD Pro, si barang terbaru dari Seven juga Pak. Jadi kita rekomendasi untuk proyeknya Bapak juga. Ini baru banget ya? Baru banget Pak, masih ya? fresh. Masih fresh ya. Jadi ini baru banget launching ya teman-teman. Fiturnya apa aja nih Mbak Lidi? Baik, untuk fiturnya kita pastinya bisa pakai 5 akses untuk cara buka, bahkan 6, bahkan 7. Jadi kita bisa dari aplikasi, bisa dari Face ID, bisa juga pakai PIN, pakai fingerprint, bisa pakai kartu, kunci manual, dan juga kita bisa juga kita jumper untuk pakai si kabel USB. Jadi banyak banget fiturnya teman-teman, mulai Face ID. Jadi Face ID ini fungsinya ya kalau saya tangkap, jadi kita bisa connect ke aplikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tamu, kita lagi ada di kamar nih, ada bunyi bel pintu utama masuk, kita cek, kita bisa ngobrol nih dengan tamu yang ada di luar. Halo, ini dengan siapa? Ada keperluan apa gitu ya. Jadi nggak perlu turun dulu nih ke pintu utama, bukain baru kita ngobrol. Jadi dari sini pun udah bisa, dari aplikasi sudah bisa ngobrol dengan si tamu ya? Betul. Kita bisa ngobrol dari aplikasi, bisa bukain langsung dari jarak jauh juga Pak. Bisa bukain langsung dari jarak jauh. Wah, ini canggih ya. Kalau misalnya ada saudara datang, jadi kita nggak usah keluar kamar. Oh ya, masuk aja, pintunya nggak dikunci. Kita bisa ke kunci dari aplikasi. Nah, yang kedua itu dari Face ID. Face ID ini udah sama seperti handphone ya teman-teman. Jadi kita tinggal tor muka begini, itu udah bisa locknya terbuka gitu ya. Betul ya? Betul Pak. Yang lain sih mungkin sama ya, kayak fingerprint. Nah, fingerprint biasanya kalau smart lock biasa, fingerprint ada di depan nih teman-teman. Cuman yang ini agak beda sedikit. Jadi fingerprintnya ada di balik. Fingerprintnya itu ada di balik sini nih. Kalau misalnya buka pintu, kita tinggal pencet yang ini. Jadi fingerprintnya ada di belakang. Agak tersembunyi. Jadi nggak semua orang bisa mainin fingerprintnya. Yang ini adalah untuk buka pintu manual ya Mbak Sylvia ya. Kalau misalnya ketika malam baterai habis, kita bisa buka dari pintu manual ini. Kita udah include sama si doorbellnya. Kita penggunaannya juga udah efektif nih di satu kunci pintu. Bisa dipakai seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Dan ini juga kalau misalnya saya lihat ini udah benar buat pintu utama ya. Jadi dia bisa buka pintu dua arah nih teman-teman. Jadi tinggal klek kuncinya modelnya seperti ini. Kalau yang pintu biasa dia modelnya seperti ini. Jadi hanya bisa buka satu arah. Tadi saya lihat di sini ada kalau misalnya baterainya habis, kita juga bisa buka pakai power bank. Jadi di sini ada colokan USB-nya untuk power bank di bagian sisi bawah ya. Banyak banget nih fiturnya kalau yang ini ya. Sangat lengkap. Ini juga ada kunci manual. Jadi kalau misalnya ini dikunci, nah, dari dalam dia akan terkunci. Sekarang yang kedua adalah pintu di kamar-kamar penghuni kos. Jadi biasanya ada beberapa kos-kosan yang masih pintu awal. Di sini rencananya kita akan pasang juga kunci pintu yang sudah smart lock. Kalau yang ini fiturnya apa lagi nih? Kalau ini fiturnya dia hampir mirip ya sama yang pintu utama, cuma dia memang lebih sedikit untuk fiturnya. Dia bisa fingerprint, kita bisa pakai PIN, bisa pakai kartu, bisa pakai kunci manual juga nih sebagai backupnya. Sama bisa dari aplikasi juga. Dari aplikasi juga bisa. Betul, ya? Bisa. Berarti dia bisa connect wifi nih teman-teman. Jadi kemudian bisa buka dari aplikasi. Kalau untuk kamar sih sudah cukup untuk penghuni kos. Dan dia nggak perlu kamera dan menerima tamu gitu ya. Jadi harusnya sih ini udah cukup privacy, secure, dan dia punya secure mode nih. Betul. Ini secure mode. Jadi basicnya sih secure mode ini untuk privacy aja nih Pak. Privacy ya. Jadi misalnya nih kita ada beberapa user yang didaftarin. Kita lagi nggak pengen terima tamu atau kita nggak pengen ada yang bisa masuk selain kita sendiri nih, kita bisa nyalain untuk secure mode-nya ini. Jadi kalau secure mode-nya kita buka dari dalam, dia otomatis turun. Jadi nggak ada khawatir, kita lupa nih matiin si secure mode-nya. Fungsinya sama seperti kalau misalnya di kamar hotel ya teman-teman ya. Kalau kita nggak mau diganggu, ya kita nyalain secure mode, itu dia nggak bisa dibuka dari luar. Ini juga ada lidah kuncinya udah 2 juga nih. Jadi dia udah double lock juga. Nah, sekarang ngomongin masalah harga nih. Harga sangat bersaing nih untuk smart lock zaman sekarang ya. Udah banyak mereknya, jadi kita mesti
cek sekarang harganya. Kalau yang ini berapa nih Mbak Sylvia? Kalau ini di harga di atas 4 juta, Pak. 4 juta ya, di atas 4 juta ya. Ini masih lebih murah dari yang biasa saya pakai sih. Kalau yang ini? Kalau yang ini di 1,7 juta, Pak. 1,7 juta. Ini 4,1 juta, sudah dapat Face ID, sudah dapat bisa buka dari kartu, dari PIN, dari fingerprint, dari PIN nomor gitu. Kemudian bisa connect ke aplikasi juga. Kemudian yang ini fingerprint, kartu, PIN, dan dari aplikasi juga bisa Betul. ya. Ada kunci manualnya dan juga. ada kunci manualnya juga. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang lagi cari-cari smart lock. Ada di mana aja nih, Mbak Sylvia? Untuk kantor kita ada di Jakarta Barat dan di Tangerang. Kemudian di marketplace kita juga ada sih. Marketplace juga udah ada ya teman-teman. Jadi gampang banget nyarinya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you ya Mbak. Ya, makasih ya, Pak. Ya.